Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wana Puspita, NPM 2117061020. Asal sekolah saya di SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Hobi saya adalah membaca. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di program studi Biologi Terapan jurusan Biologi Universitas Lampung. Alasan saya mengambil program studi ini karena sesuai dengan minat cita-cita saya, di mana saya ingin menjadi seorang ahli forensik biologi. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah bahasa Indonesia serta kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara, bahkan hampir di seluruh negara yang ada di Asia Tenggara. Bahasa Melayu digunakan untuk melakukan aktivitas seperti perdagangan, berinteraksi, dan komunikasi. Hal ini dipertegas dengan ditemukannya prasasti yang ada di berbagai wilayah di Indonesia yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu yang digunakan di Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah yang menyerap dari bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu dalam perkembangannya muncul dalam beberapa variasi dan dialek. Bahasa Melayu sendiri mudah diterima oleh masyarakat di Nusantara. Oleh sebab itu yang melatar belakangi para pemuda untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Keanekaragaman bahasa pada setiap suku di Indonesia mendorong para pemuda untuk mencetuskan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami dan digunakan sehari-hari sebagai bahasa pemersatu di Indonesia. Sehingga pada Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dalam hasil akhir rapatnya mengikrarkan 3 janji yang disebut sebagai Sumpah Pemuda, di mana yang ketiga adalah menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kebijakan politik bahasa Indonesia yang tercatat menjadi upaya untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda yang menjadi dasar bersatunya bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda juga menjadi pondasi penyatuan keberagaman di Indonesia. Kompleksitas bahasa Indonesia menjadi dasar mengapa kebijakan politik hadir dan menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Kemudian pada Undang-Undang Dasar 1945 yang dituliskan dalam Dasar Negara, kedudukan bahasa Indonesia yaitu di bab 15 pasal 36, yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selain itu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, bahasa Indonesia dalam undang-undang ini disebut berfungsi sebagai jati diri bangsa dan kebanggaan nasional. Juga dikukuhkan sebagai bahasa resmi NKRI. Kemudian pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang disahkan pada 30 September 2019, Peraturan Presiden ini mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia di pemerintahan. Menurut Perpres ini, penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selama kebijakan ini ada dan terlaksana, maka bahasa Indonesia akan tetap eksis dan lestari ke depannya, karena kebijakan ini mengatur segala aspek penggunaan bahasa Indonesia, baik di lingkungan masyarakat hingga ke lingkungan pemerintahan. Eksistensi bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi yang perlu dibina, dimasyarakatkan, dan diatur oleh kebijakan politik agar tidak terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya dari bangsa Indonesia. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.